Masih diwi orang Quraisy yang ada di Mekah dengan orang munafik yang ada di Mekah dengan orang Yahudi yang ada di Madinah bersama dengan orang-orang kafir. Dia bersatu dengan kekuatan ingin menyerang kota Madinah. Kemudian selanjutnya, ya leteri purio sini na tama-tama labik yang kadere to angkai makanya tepana dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa berita gembiranya? Mereka akan mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Ajapui Bapak Ibu yang saya muliakan, sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan. Ya. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, agana sepong Allah Ta'ala la yudhi'u ajral mu'minin. De nasia-siakan ipong Allah Ta'ala Pak Bu ya romalakta. Tetap dia catat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sini na tama-tama lebih kader. Sekecil apapun bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang kena musibah di Palu, ya, sisa butogi rupiah ya sumbangan 5 sabu togi, 10 togi sabu, 100 togi sabu, la yudhi'u ajral mu'minin. Dek nasia-siakan ipong Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang wafat atau yang ada yang syahid di Palu karena adanya bencana sini atau mata lebih ke hadire. Kemudian pada ayat selanjutnya allazina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Yana kate ya Pak Ibu karena ketika perang Uhud, saya kira kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu. Ketika terjadi perang Uhud, banyak sahabat-sahabat Nabi yang luka. Termasuk Nabi Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, sampai diberitakan maka dembat itu Nabi untuk melemahkan kekuatan Islam. Ya, banyak sahabat-sahabat Nabi yang terluka. Ada yang kena tombak di kakinya, yang kena panah dan lain-lain sebagainya. Inilah berita gembira diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazina stajabu lillahi war rasuli. Naya taati perintah na pong Allah Ta'ala nrangi surona. Siapa yang mentaati Pak Bu? Ya, seluruh sahabat-sahabat Nabi yang ikut dalam perang Uhud Bapak Bu yang saya muliakan, yang mentaati perintah Rasulullah. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Mimba dima asabahumul qar. Riwayat Purana na kena musibah. Musibahnya dalam bentuk al-qar. Dalam bentuk luka. Hadita sendiri mak darah-darah alina. Ye. Hamzah sendiri di bala dadanya. Sebagian sahabat kena panah dan tombak Bapak yang saya muliakan. Agana sapung Allah Ta'ala. Lillazina ahsanu minhum wattaqau. Yaitu makwe dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahsanu mak buat decing. Ya. Nah iya to mak buat deceng ri palawangan na sahabat ya. Wattakau nama kanja tepat nah. Bukan orang munafik. Karena perlu diketahui Bapak biasa saya muliakan, ketika terjadi perang Uhud, sebagian sahabat Nabi ternyata ikut dalam berperang, mereka adalah orang munafik. Ya, mengaku sebagai orang bertakwa, tapi ternyata mereka adalah orang munafik. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, minhum, sebagian mereka, tidak semuanya. Karena di antara mereka ada yang munafik. Makanya bicarana tetapi maja'atinna. Itulah yang dinamakan munafik. Jadi orang sahabat Nabi yang senantiasa ahsanu mapigo deceng. Wattakau, makanya tepana. Agana sapung Allah Ta'ala ajrun azimun, akan diberikan pahala yang sangat besar atau sangat agung Bapak yang saya muliakan. Tidak ada bandingannya di dunia.
Siaga mi kokolino iwala ki pai bapak ibu yang saya muliakan. Ya kokolino iwala ki warang parang paling-paling siaga mi tanah ipake. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kita pada hari kemudian, ajrun azimun, maka tidak ada jangkauannya dengan harta dunia. Bapak ibu yang saya muliakan, sini nak teman-teman lebih ke hadir. Makanya ini membuktikan Pak Bu tidak ada apa-apanya harta dunia. Sekira kita sering mengikuti breaking news di televisi tentang peristiwa Palu. Jadi ada seorang ibu-ibu sudah ditenggelamkan di lumpur 15 menit, lalu dia naik ditanya, "Bu, apakah ibu masih sempat mengambil semua hartanya atau sebagian hartanya? Bagaimana harta ibu?" Apa dia katakan? Tidak ada lagi pikiran harta. Dia nagaga pikiri warang parang. Coba bayangkan Bapak Ibu yang saya mulia, inilah membuktikan bahwa harta tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ajrun azimun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nak kadade nagagangkan warang parang itanya warang para ingerang. Lari tawe Pak Bu nasalay mana ngagaganna. Lari tawe nasalay bolana. Lari tawe nasalay otona. Lari tawe de nulle Makkah italapisinna. Tidak ada lagi kecuali kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka Allah hanya mengatakan ajrun azim. Balasan yang terbaik adalah nanti pada hari kemudian. Bapak Ibu yang saya muliakan, sini nak teman-teman lebih ke hadir. Tapi ini sebagian Bapak Ibu yang saya muliakan, ia pernah mega meluk tama masigi ia ku ijanci. Seandainya misalnya ijanci tahu maka dah nigi maresolo mak berejama aku masjid rahma iwirengi kupong na yundi we ya ko mendre undianna lolongang nyoto toripanno ya masigi Pak Ibu ya ku janji maka dah nigi lo mak berejama iwirengi kupong ya ko yundi mendre kupona oto na lolongang oto alpar misalnya atau aja nama tandrelada ya amo oto apaan sami penuh masih Pak berjama Pak Bu terimelo lolongan gagaga itu tidak ada bandingannya dengan ajrun azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya tanrana tutu makanja tepa na Pak Bu. Nah kadapong Allah Subhanahu wa taala allazina qala lahumun nasu innan nasa kada jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana. Tanrana to makanja tepa na Pak Bu termasuk sahabat na nabita. Riwatuna isampaikan makademelo iserang kota Madinah. Sekira kita sudah bahas pada awal pembahasan perang Uhud. Melo iserang kota Madinah, sipulungi kapere masih di serangi kota Madinah. Ya. Itu yang dinamakan tentara sekutu. Kalau istilah modernnya sekarang pasukan sekutu. Masih di orang Quraisy yang ada di Mekah dengan orang munafik yang ada di Mekah dengan orang Yahudi yang ada di Madinah bersama dengan orang-orang kafir. Dia bersatu dengan kekuatan ingin menyerang kota Madinah. Lalu disampaikan sahabat Nabi, ya, melo iserang kota Madinah. Inilah dikatakan pada ayat ini Pak Bu. Ya, fahsyauhum fazadahum imana. Bukannya dia takut, tetapi justru keimanannya bertambah. Dek nami tahu Pak Bu, justru keimanannya bertambah. Apa buktinya? Dia hanya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ganna ni pong Allah taala kumbalingi patulung si kanja patulung inari tu pong Allah Subhanahu wa taala. Patulun na pong Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah yang dikatakan bentuk tawakal sinina teman-teman lebih ke hadir. Dia tidak lemah kekuatannya Pak Bu. Dia tidak lemah jiwanya tapi justru dia kuat. Makanya riwayatuna irampiangan nabita ketika sahabat
musyawar dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, melo gare isara kota Madinah. Ini juga yang dikatakan Rasulullah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi maka dia Nabi tapabu, amo mani Nabi tatawakkal na surongan ngili suripang Allah Ta'ala, tapat yang ke usaha Pak Bu. Tetap ada usaha. Dia na cocok maka date, ay makabani ro kapa ngagi-agi toto ikalatogi magatogi. Ya. Nabi tapabu tetap ada usahanya. Bagaimana bentuk usahanya Nabi ta? Ketika Rasulullah musyawarah dengan sahabatnya, nah kada Nabi tapekku tu kira-kira tangakmu ko isarangi kota Madinah. Melu isarang. Berbagai macam pendapat Bapak Ibu yang saya muliakan masukan kepada baginda Rasulullah. Dan pendapat yang diterima oleh Rasulullah, pendapatnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu Pak Bu bukan orang Arab. Dia adalah orang Persia. Ya, tapi selalu bersama dengan Nabi sampai-sampai Salman Al-Farisi diterima pendapatnya. Ya. Aga pendapatnya Salman Al-Farisi. Maka Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, ya komelo isarak kota Madinah, makanya kapa kutunga buat bendra macenne ko kota Madinah. Maka Nabi tapi ko carana, mabuat ki bendra malung ipalwangi. Jadi angkana perbedaanna kapire si bawa salangnya. Jadi kapire musti saliwanna bendrangi munro saliwanna kota Madinah. Idi sahabat na Nabi si bawa agesan na tomatapai ilalanna ki kota Madinah. Maka kantaralah siapa lawan siapa kawan. Dan ini diterima oleh baginda Rasulullah Pak Bu. Yana tu kanja na kong kamasalah Pak Bu kita musyawarahkan. Ya. Kalau ada persoalan kita musyawarahkan. Ya kung ka masalah aja tu si bici-bici. Nasaba nigi kung ka masalah si bici-bici mi ja capa nama seka itu. Nabi setelah menerima pendapatnya Salman Al-Farisi, dia lemparkan kembali lagi. Kalau begitu Salman, bagaimana caranya kita membuat parit-parit? Itulah dalam bahasa Arab dikatakan khandak, yang terkenal dengan perang khandak. Bapak biar saya melihat. Peko carana tu mabuat bendra-bendrang ya Salman. Nah kada Salman Al-Farisi magampang isurun Allah Ta'ala. Tungka sahabai ibabangkang isi dimetere lampena si dimetere lona. Ya. Maka pada saat itu semua sahabat bekerja Bapak Ibu yang saya muliakan. Inilah membuktikan maka da ya kumakanja itapa na tay pabu butin na sahabat na Nabi tamelo ni isarang, tapi dia tidak gentar karena mempertahankan agama. Cukuplah dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Ketika perang Khandaq, lain perang Uhud Pak Bu. Ketika perang Khandaq, orang-orang kafir bersatu dengan orang munafik, orang musyrik Mekah, mau menghancurkan kota Madinah. Tapi dengan teknik perang tadi ini, mak buat bendera-bendera macenne kota Madinah, lalu dia serahkan kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah mengatakan, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka kembali dengan kemenangan. Makanya Pak Bu, pitung ngasoy pitung pen itu ikapu kota Madinah. Degaga musuh mulai tembus tama kota Madinah. Kenapa? Karena yang pertama datang cuaca dingin. Angka pole angin maka cekke mekke manang kapire. Jadi dia nule tembus tama kota Madinah. Dia tertahan di luar handak, di luar parit-parit. Mekke manang macekke. Sampai 7 hari 7 malam dia tidak mampu masuk. Sehingga mereka kembali tanpa berperang, mereka kembali hancur, berantakan pasukan sekutu. Itulah yang kita
selalu dengung-dengungkan di hari raya Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alangkah besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdah. Amoma ni masjid di kapere. Sadaqa wa'da, tapi janjinya Allah sangat ditepati benar. Wa hazamal ahzaba wahda, dengan sendirinya dihancurkan pasukan sekutu. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya Allah mengatakan, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin." Mereka kembali orang-orang muslim dengan kemenangan gemilang tanpa berperang, dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yansashum su'ah, sedikit pun tidak ada yang mendapatkan celaka. Kenapa? Karena dia tidak berperang, lawannya kalah. Bapak Ibu yang saya muliakan. Inilah yang harus kita tekankan. Makanya sebagai orang mukmin Bapak Ibu yang saya muliakan, kita harus memiliki kekuatan tawakal. Ya. Yang pada kata Nabi Muhammad SAW, ya, man yuhibba ayyukawi Allah falyatawakkal 'ala Allah. Ya. Nigi-nigi mayuhibu ayyukawi Allah falyatawakkal 'ala Allah. Nigi-nigi melo iwere kekuatan dari Allah Ta'ala, tarlalu nasarahkan sininna urusan dari Allah Subhanahu wa taala dalam arti bertawakal. Tapi tawakal yang dimaksud di sini Pak Bu, setelah kita berusaha. Ya. Balu tawakal, tapi kita harus usaha. Aja tu saya makanya tawakal batin ro bawana. Angka mo tu pangali ko melo angka. Angka ni matu lalu pangali dia. Kadang mo pi tawakal bawana batin ro bana malimo tu ko bukan itu yang dimaksud. Tetap ada usaha Bapak Ibu yang saya muliakan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Pagalu makoto tawakal tetapi harus usaha. Makanya tawakal bawan nih. Aja namu bajaya semu. Hidup mo tu ko melo hidup pa. Bapak Ibu yang saya muliakan. Bukan itu yang dimaksud dalam bentuk tawakal sinna teman-teman lebih ke hadirin. Kemudian wattaba'u ridwanallah. Kenapa mereka mendapatkan kemenangan yang gemilang? Karena mereka mengikuti keridhaan Allah. Kalau di perang Uhud Nabi dengan sahabatnya dikalah, Pak Bu, karena sebagian mereka adalah orang munafik, tidak mengikuti keridhaan Allah. Ya. Tapi karena di sini tanpa berperang mereka menang karena mereka wattaba'u ridwanallah. Karena mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim. Ketahuilah bahwa Allah itu adalah Maha memiliki karunia yang mulia yang agung. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya, innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya hal itu syaitanlah yang menakut-nakuti bersama dengan pasukannya. Jadi kalau ya kong kadece tu Pak Bu naragu-ragu ki ya nanasa puang Allah Ta'ala setangin itu si bawa pasukanna para ragu-ragu iko. Sama dengan seperti sahabat yang tidak ikut berperang mempertahankan kota Madinah dengan agama, karena itu dibisiki oleh syaitan. Ya. Maka ya itulah yang menakut-nakuti kita. Pada komeki mak buat deceng, mikilo masigi misalnya. Mikilo masigi. Kayak jak bawa na mulo masigi. Nderbawa no bolamu, degaga jagai bolamu. Ya. Malu imatu komporo mu matangako manas dan lain-lain sebagainya. Innama zalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Syaitan bersama dengan pasukannya senantiasa ikut menakut-nakuti orang-orang beriman. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Kita misalnya ingin berdonasi kepada Palu, ajak bawa nama sumbang.
Labak bawa sedimu 20 sabu 10 sabu ajak bawan na ulung kemelia ngakui. Ya, zalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Maaf, saya salah sambung ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena setan itu selalu mengikuti kita, mengintai kita, Pak Bu, dimanapun kita berada. Jangankan di rumah, di jalan, jangankan di jalan, di masjid masih bisa dia mempengaruhi kita. Ya. Karena ini setan selalu menakut-nakuti kita. Maka Allah mengatakan, "Fala takhafuhum." Janganlah kamu takut kepada mereka, kepada setan dengan pasukannya. Wa khafuni. Tapi takutlah kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin. Ya ko tonga muy masang alimu matappa riuluna pong Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Kemudian pada ayat selanjutnya, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Ajak muana maladda komasanina wa Muhammad. Jadi ketika ada sahabat yang berbuat munafik, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, banyak sahabat yang melakukan sifat kemunafikan, Allah memberikan berita, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Ajak muana masih nyawamu Muhammad kalau sebagian mereka itu dengan cepat melakukan kekafiran. Artinya dek namelo macio ko jaranna nabita. Innahum la yadurrullaha syai'a. Ketahuilah, dia tidak melakukan kemudaratan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia nak pijak risesena pong Allah taala Pak. Dia nak pijak. Jadi mas sempajangi, dia tamas sempajang, dia nak pijak risesena pong Allah taala. Tak biasa kata makada. Ai ajak bana lo mak Jumat. Ni ka suri pong Allah taala dia ngalinga dalli. Dia tahu kan, dia lalu mak Jumat. Ya. Yang paling lucu Pak Bu, ada orang hari Jumat pakai ni songkok na, pakai ni bajajun na, pakai lipak na. Melo mak Jumat. Tapi aku tengah na lalangnya persis mak botangnya masih si babolana, giling-giling sina kada balle pong Allah taala nasi ngarume kalau mak Jumat. Padahal alimu muballe. Dia gaga kemudaratan nalulunga pong Allah taala ko de mula majuma untuk iku mato. Bapak Ibu yang saya muliakan, kan banyak begitu. Ya, ya de melo masempajang ni gasuri pong Allah taala dinalinga dalle. Saya bayangkan Bapak Ibu, yen nasa pong Allah taala Pak Ibu. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Aja pui de tu na mendatangkan mudarat risesena pong Allah Subhanahu wa taala Pak Bu. Apapun yang dilakukan oleh hamba itu. Karena apa yang dilakukan oleh hamba untuk dirinya, tanya untuk Allah Ta'ala Pak Bu. Mas sempajang ide mas sempajang de nak kurangi kemuliaan Allah Ta'ala. Allah tetap Azza wa Jalla. Cuma kita yang mendapatkan ganjarannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Orang yang seperti ini Muhammad, jangan kamu bersedih kalau dia bersifat kekafiran, dia melok macuri agamamu. Agana sapong Allah taala, yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Melo ipong Allah taala, serikom mangide nalingi bagian matu ko serimundi. Dia nalingi bagian apa yang dimaksud Pak Bu? Ajran aziman, pahala yang sangat mulia. Jadi riwayat tu iwalin nama na tawe agasan na sinin na amala na ria serimunri. Maka alangkah menjadikannya. Banyak mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang mendapatkan pun apa-apa masih menyesal. Ya. Banyak penyesalan. Coba balik pada Kak Yanu di. Tungka-tungka lo masih gie lo toka nakala na megalak dan nalolong alena ya depa. Banyak menyesali Pak. Bapak biar saya muliakan. Ya. Kemudian pada ayat selanjutnya, ya.
Walahum azabun azim. Mereka ini berhak mendapatkan azab yang dahsyat. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang yang kafir. Makanya dalam kaitannya dengan bencana Pak Bu, Anas pernah bertanya kepada Aisyah. Ya Aisyah, bagaimana pandangan kita tentang bencana? Apakah itu azab atau apa? Ya. Aisyah mengatakan, tidaklah bergerak terguncang bumi ini kecuali 3 perkara. Ini kita harus pelihara Bapak Ibu yang saya muliakan. Pegang amanahnya Aisyah. Tidaklah bergerak bumi ini kecuali 3 perkara. Yang pertama, kalaulah kebanyakan masyarakat suatu negeri banyak yang minum khamar, maka bumi bisa terguncang. Anak-anak sudah minum khamar, anak muda sudah minum khamar, orang-orang tua sudah minum khamar, apalagi kakek-kakek sudah minum khamar. Ya. Yang kedua kata Aisyah, tidaklah terguncang dunia ini kecuali masyarakatnya sudah banyak melakukan persinahan. Dia tidak bisa membedakan mana istri yang sah dengan istri yang tidak sah. Dengan mudahnya dia bertukar istri. Dengan mudahnya dia mencari perempuan. Maka dunia akan terguncang dengan sendirinya. Dan yang ketiga, tidaklah dunia ini terguncang, kata Aisyah disampaikan kepada Anas, kecuali masyarakatnya lebih banyak memilih musik daripada membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika lebih banyak mencintai musik lalu mengabaikan Al-Quran, lebih banyak mendengarkan musik daripada berzikir. Kita tidak pernah dengarkan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana bumi tidak bisa berguncang? Lalu Anas mengatakan, ya Aisyah, apakah itu azab? Ketika dunia tergoncang, apakah itu azab? Seperti yang dikatakan, walahum azabun azim. Kata Aisyah, ketahuilah, ketika bumi tergoncang, ketika di dalamnya ada orang-orang yang beriman, ada orang yang rajin sujud, ada orang yang ahlul masjid, ada orang yang rajin membaca Quran, ada orang yang rajin mendengarkan nasihat-nasihat agama, ketahuilah itu adalah ujian bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala surga. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah yang saya katakan tadi. Orang yang mati di dalam tenggelam atau reruntuhan bangunan, kalau dia beriman, maka dia dikategorikan oleh Allah orang syahid. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palu ini mendapatkan syahid dengan adanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, adapun orang-orang yang tidak beriman, yang melakukan keonaran, melakukan dosa besar, kata Aisyah, hai Anas, itulah yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sinna teman-teman lagi kehadirat. Kemudian terakhir, innal ladzina istarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'an wa lahum azabun alim. Kembali Allah mengingatkan kepada kita Pak Bu, innal ladzina istarawul kufra bil iman, nigi tukerai tapana si bawa kekafiran. Ya. Pura nima teppa lalu dia kembali kepada kekafiran, ya. Kufra bil iman, kata Allah, la yadurrullaha syai'a, la yadurrullaha syai'a. De sisa tuna pejaki pong Allah Taala. Dia na pejaki pong Allah Taala Pak Bu. Ya, Allah mengulangi kembali, tidak mendatangkan mudarat bagi Allah. Walahum azabun alim, dan pasti akan mendapatkan azab yang sangat pedih ketika mereka jauh daripada ajaran-ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sinina teman-teman lebih kehadiran. Saya kira masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita pergunakan kongka melu makutana. Untuk itu kami beri kesempatan sinina teman-teman lebih kehadiran. Ya.
Ya, betul apa yang dikatakan Pak Haji. Solusi terbaik untuk membendung yang namanya seperti ini, pemerintah dengan ulama atau ulama dengan umara harus duduk bersama membicarakan. Ya, jangan kita hanya disibukkan dengan penyelesaian, tapi tidak disibukkan bagaimana membendung sebelum datangnya ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Sama dengan makanya pada zamannya Umar Pak Bu, bagaimana caranya membendung bencana seperti ini pada zamannya Umar? Betul apa dikatakan Pak Haji. Jadi suatu ketika pada zamannya Umar terjadi bencana, gempa bumi. Umar menyampaikan kepada sahabatnya, kalaulah besok masih terjadi gempa bumi, maka saya akan tinggalkan engkau karena kalian melakukan kemaksiatan. Ya. Besoknya tidak terjadi gempa bumi. Berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz. Ketika terjadi bencana alam di daerahnya, apa katanya Umar bin Abdul Aziz? Dia mengirim surat kepada seluruh gubernur. Wahai para gubernur, sampaikan kepada seluruh masyarakat, tinggalkan kemaksiatan. Lalu infakkan sebagian hartamu. Inilah cara para khalifah, khulafaur rasyidin dan tabi'in dalam membendung bencana ketika datang Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, memang harus kita wanti-wanti ini, kita harus senantiasa bagaimana kita supaya senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dikatakan Aisyah tadi, tidaklah akan bergerak bumi ini kecuali dengan 3 perkara Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi mudah-mudahan kita bisa atasi masalah ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Terima kasih. Silakan. Begini Pak ya, kalau sudah bencana alam seperti itu tidak bisa kita memandikan secara normal, itu kita kumpulkan lalu kita siram air. Itu tinggal disiram air. Ya. Lalu lalu dimasukkan ke kain kapan. Jadi itu caranya memandikan. Kalau misalnya mayat-mayat tidak bisa lagi dimandikan secara normal. Kalaupun itu memandikan seperti tidak bisa lagi, cukup ditayamumi. Ya. Nah, itu cara, tapi saya kira masih bisa disiram air secara secara berjamaah, lalu dimasukkan ke kapan satu saja, karena sudah tidak bisa di neneri serupai. Misalnya niga jadi dikasih masuk saja ini. Mengenai masalah doanya tetap kita doakan, urusan Allah yang mengetahui ini yang beriman, ini yang kafir. Kita tidak punya kemampuan di sana. Jadi kita hanya mendoakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Ya. Jadi mengenai siapa beriman, siapa tidak beriman bukan urusan kita, karena sudah tidak ada kemampuan untuk membedakan. Bapak biasa saya muliakan, dek nana berlaku maka ada tesi gerejolo dek aneh, dek nana berlaku. Makanya pekuburan massal, ya, yang mengenai yang tahu beriman tidak beriman nanti urusan Allah, tapi tetap kita memperlakukan sebagaimana ketentuan syar'i Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka dagang make ada bawa ni Pak, dek to neri seniga tetap kita. Kasihan saudara-saudara kita yang meninggal yang beriman, ahlul masjid, karena semuanya tidak semua yang di situ, ada juga yang ahlul masjid dan lain-lain sebagainya meninggal. Maka wajar kalau kita memperlakukan sebagaimana mestinya. Jadi kita siram lalu masukkan ke kain kapan secara kalau tidak bisa tinggal dipungut lagi tulang-tulangnya dimasukkan ke kain kapan lalu dikuburkan secara massal. Ya, tetap kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima, dan tentu Allah Maha tahu siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Nanti urusan Allah itu yang memberikan ganjaran. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, itu tadi saya bilang. Yang pertama sebelum dimasukkan kain kapan, dimandi kain kapan yang mana? Karena kita tinggal dipungut tulang-tulangnya misalnya jadi kita tinggal siram air dengan niatkan dimandikan,
lalu dimasukkan ke ikapan secara dikumpulkan lalu ditanam secara massal. Begitu caranya. Kalau sudah tidak bisa nih, ya, maka caranya kode naneri serupai, ya, koi puluh mani, ya. Tapi tetap itu itulah caranya memandikan mayat yang tidak bisa dimandikan secara normal, ya, seperti itu, ya. Yang beriman, perempuan yang beriman, lalu dia mati min mana malurangi, itu dikategorikan syahid, Bapak Ibu yang semuakan, ya. Jelas tidak masuk yang tidak yang non Islam, tidak masuk yang amu salana sangalena ko dina sempajang. Ya. Allah hukumnya tentang syahid orang Nasrani ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Kalau kita seperti itulah ketentuan kita, ahkamus syahid, ya, di Islam. Ya. Ya, pada ada aturannya bagi orang Nasrani, ya, tentang bagaimana kategori syahidnya. Ini yang kita bicarakan ketentuan syahid dalam pandangan Islam. Bapak biasa melihat. Jadi amu selang kode sempajang mati malurang dia itu mati syahid. Ya, itu mati syahid. Dan dimasuk wanita yang beriman. Makanya perbaiki keimanan kita, perbaiki ketakwaan kita supaya segala aktivitas kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Sekira seperti itu ya. Silakan. Betul ya Pak Bu ya? Adakah jarak waktunya sholat gaib itu? Ketika kita mendengarkan saudara-saudara kita dia mati di kejauhan, sebagaimana baginda Rasulullah ketika mendengarkan Raja Najasyi dia meninggal, sebenarnya sudah lama tapi dia baru dengar beritanya, maka pada saat itu baru dia lakukan sholat gaib. Jadi begitu informasi sampai sebenarnya itu kita harus sholat gaib. Kami kemarin di Sidrap, di Islamic Center, kebetulan saya bawakan tabligh akbar, di samping kita lakukan sholat gaib di sana. Jadi di Sidrap di Islamic Center kami sudah lakukan tabligh akbar, di samping mereka penggalangan dana, kita sholat gaib di kemarin malam di Sidrap itu. Jadi begitu didengar informasi sebenarnya memang harus sholat gaib, meskipun misalnya kalau jarak yang jauh, ya baru didengar informasinya. Begitu didengar meskipun sudah 1 bulan meninggalnya, baru kita dengar, kita lakukan sholat gaib. Ya, itu bagian daripada fardu kifayah. Bapak Ibu yang semuakan. Ya, saya kira seperti itu ya. Ya. Memang sebenarnya harus ada instruksi, tapi mungkin pemerintah menunggu penyelesaian semua jenazah-jenazah yang wafat baru diinstruksikan. Saya kira nanti juga akan diinstruksikan, cuma belum. Mungkin ditunggu semua dulu selesainya semua pengurusan jenazah yang tertimbun, yang ini yang masih bisa didapat, lalu diinstruksikan sholat jenazah. Saya kira seperti itu. Cuma Sidrap mendahului kemarin itu hanya Yayasan Islamic Center Pangkajene yang yang melakukan seperti itu. Ya, kasih. Saya kira Bapak Ibu yang saya muliakan, karena waktu saya sudah masuk, mudah-mudahan apa yang kita duduk kita sebentar ini mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqrat pamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.